Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan tetap terus hidup mengandalkan Tuhan, tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang juga memberikan masukan-masukan negatif buat setiap kita. Kalau kita tidak tertanam betul dalam firman Tuhan, maka kita akan jadi sama dengan orang-orang dunia. Maka kita akan mulai kompromi dengan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan menetralisir hati dan hidup kita, terus membersihkan hati nurani kita, sehingga kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat keberkatan dan kasih anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami berterima kasih sebab firman-Mu yang terus memurnikan hati kami. Dan tiba yang saat yang indah bagi setiap kami, ya Roh Kudus, untuk kembali merenungkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, karena kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan setiap kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-83. Saat ini kita sudah dalam pasal yang ke-83 dari kitab Mazmur. Di ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, saya mau bacakan buat setiap kita. Mazmur 83 ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada kalanya kita melihat sama seperti apa yang dicatat oleh pemazmur. Kita lihat keadaan seakan-akan Tuhan tidak membela orang percaya, ya kan? Keadaan seakan-akan kita melihat, aduh kok susah banget ya ikut Tuhan, dihimpit sana, dihimpit sini, mau ibadah aja susah di tempat-tempat tertentu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seakan-akan kita melihat sama seperti Asaf katakan, seakan-akan Tuhan bungkam, seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan berpangku tangan. Tapi tahukah saudara, bahwa terkadang ada halnya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Ada kalanya Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Kok tega-teganya, mungkin bahasa kita sebagai manusia, kok tega-teganya Tuhan membiarkan kami seperti ini. Saudara lihat Yusuf. Yusuf dibuang, dimusuhi saudaranya, dibuang dalam sumur, diangkat, bukan dibebaskan tapi dijual sebagai seorang budak. Kita mungkin berpikir, mana campur tangan Tuhan, mana pertolongan Tuhan? Di Mesir sudah aman, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi ketika Tuhan angkat hidup Yusuf, tapi Yusuf difitnah. Yusuf masuk dalam penjara, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita nggak ngerti cara Tuhan berperkara dalam hidup kita, jangan sok tahu. Iya kan? Seringkali kita so tahu langsung mengambil kesimpulan, oh Tuhan gak bener nih, saya kok udah ikut Tuhan setia tapi saya gak disembuh-sembuhkan. Oh Tuhan gak bener nih, saya ikut Tuhan kok rumah tangga saya gak dipulihkan. Ah Tuhan gak bener nih, saya sudah setia ikut Tuhan kok usaha saya kok gak maju-maju sih. Sudah dikasih dalam Tuhan, ada kalanya kita mesti sadar diri. Jangan sok tahu, ingat kita ini manusia bukan Allah. Kitalah yang diatur Tuhan, bukan kita yang mengatur Tuhan. Itu yang perlu kita ingat, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan
Kalau memang Tuhan izinkan sesuatu yang membuat kita susah, sesuatu yang menantang kehidupan kita, menekan kehidupan kita, ya oke lah. So what? Terus kenapa kalau memang Tuhan izinkan ada penderitaan, ada masalah? Yang perlu kita tahu dan perlu kita ingat, jalannya Allah bukanlah jalan kita. Haleluya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Kita nggak akan pernah mengerti, kita nggak akan pernah memahami Tuhan buat sesuatu, apa maksud Tuhan. Tapi yang perlu kita imani, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ujung-ujungnya baik. Kalau belum baik sampai hari ini berarti belum di ujung. Sesimpel itu kan. Iya kan? Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Sebab firman Tuhan katakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, manusia nih. Iya kan? Jalanmu manusia bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya apa? Langit dari bumi. Bayangkan demikian jauhnya saudaraku. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, rancanganku dan rancanganmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Gak pernah akan bisa kita mengerti. Kalau kita nggak mengerti, jangan sok tahu. Kalau kita nggak mengerti, berserah. Sama-sama bilang sama saya harus berserah. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun saudara berada. Kalau hari-hari ini yang engkau lihat adalah keadaan yang sulit, kalau yang engkau lihat seakan-akan Tuhan tidak membela perkara anak-anak Tuhan, kalau hari-hari ini engkau juga sedang mengalami ketidakadilan di tengah-tengah kesetiaan engkau mengiring Tuhan, saya mau ajak setiap kita anak-anak Tuhan untuk dewasa, menyikapi segala sesuatu dengan percaya bahwa Allah ada di dalam segala sesuatu. Paulus dan Silas ketika menginjil dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak komplain sama Tuhan. Harusnya mereka punya alasan untuk mereka komplain sama Tuhan. Tuhan, kami sudah menginjil, memberitakan namamu, tapi kenapa kami justru di penjara? Ternyata Tuhan punya rencana lain. Itu sebabnya Paulus dan Silas di dalam penjara mereka memuji-muji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ada keselamatan, ada jiwa-jiwa dimenangkan di sana. Dan itu ternyata rencana Tuhan yang membawa setiap mereka, baik Paulus maupun Silas, untuk mengalami ketemu dengan orang-orang yang harus dipertemukan dengan Tuhan. Saudaraku, kita nggak pernah tahu kenapa Tuhan bawa kita ada di posisi saat ini. Posisi yang menurut kita sulit, posisi yang menurut kita tertekan, posisi yang menurut kita tidak enak. Tapi izinkan saya mengajak setiap kita untuk belajar kembali, back to Bible, kembali ke firman. Ingat, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu, yang kita mesti tahu itu baik buat kita. Sekalipun itu sulit, tapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sekalipun itu berat, tapi selalu Tuhan sediakan jalan keluar bagi kita. Jalan Allah bukan jalan kita. Rancangan Allah bukan rancangan kita. Yang terbaik dari Tuhan sudah disiapkan buat saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kami mengerti, kami menyadari sungguh kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Kami diingatkan bahwa ada kalanya Tuhan membawa kami dalam suatu keadaan, dalam suatu tempat, dalam suatu peristiwa yang sebenarnya tidak mau kami terima. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kami. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Yang perlu kami lakukan adalah percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagian kami adalah berserah, karena kami tahu Tuhan memegang kendali dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman termaterai dalam hidup kami, sehingga kalau ada Tuhan dapati ada anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang tergoncang oleh karena satu dan lain hal, hamba berdoa firman-Mu yang membuat mereka kuat hari ini dalam nama Yesus, sehingga damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu turun
ada atas hidup setiap kami. Dan mulai hari ini kami mau bangkit, kami mau percaya, kami mau teguh hati kami mau kuat bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup kami, dan jalan-Mu adalah jalan yang terbaik bagi kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Bapa, sembuhkan, pulihkan oleh bilur-Mu, karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka di dalam nama Yesus. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.